Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi. Dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik di rumah dan selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak di sini berharap bahwa semua dalam keadaan baik-baik. Nah, syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan waktu kepada kita untuk berkumpul, beribadah kepadanya. Mari sambil berdiri kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian. Mari kita bergembira, mari. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia memelihara dan mengasihi kita dalam keadaan apapun di masa sulit saat pandemi. Seperti dalam Mazmur 71 ayat yang ke-20 yang berbunyi, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Kita baca sama-sama lagi ya. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Amin. Adik-adik, merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita menyanyi bertambah-tambah dalamnya. Tambah lebarnya, tambah tingginya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah lagi kepadamu. Kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami percaya Tuhan akan mengampuni kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya mendengar dengan baik dan terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, amin. Ya, adik-adik, tentu sudah pernah melihat orang pindahan rumah ya? Iya, kalau orang pindahan rumah atau pindah keluar kota, biasanya tetangga-tetangganya membantu untuk mengemas barang-barang. Nah, adik-adik, saat ini kita juga akan mendengarkan cerita bagaimana bangsa Israel akan masuk atau akan pindah ke Yerusalem. Saat itu mereka sudah 70 tahun berada di pembuangan, yaitu di Babel. Selama 70 tahun mereka menikmati hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatannya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kembali memulihkan keadaan mereka. Ada seorang raja namanya Raja Kores. Sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan memakai dia untuk membantu bangsa Israel keluar dari Yerusalem. Raja Kores tergerak hatinya untuk menolong mereka. Raja Kores lalu mengumumkan kepada seluruh kerajaannya, yaitu kerajaan Persia, bahwa semua orang harus membantu bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem. Ya, saat itu tetangga-tetangga bangsa Israel membantu mereka. Bahkan ada yang memberikan harta bendanya kepada bangsa Israel, memberikan emasnya, memberikan perak, bahkan memberikan makanan buat bekal mereka di jalan. Bahkan binatang untuk mereka tumpangi diberikan juga kepada mereka. Bukan itu saja, mereka juga memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Nah, saat itu ada sekitar 50.000 orang bangsa Israel yang akan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesaya. Mereka sangat senang, mereka sangat bersemangat. Nah, tahu nggak adik-adik? Mereka menempuh perjalanan kurang lebih 4 bulan. Wah, lama ya. Biasanya juga kita 1 hari sudah mengeluh. Mereka 4 bulan. Akhirnya mereka sampailah di Yerusalem. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka sangat sedih melihat Yerusalem sepertinya tidak berpenghuni, sepi sekali. Bahkan bait-bait suci sudah tidak ada. Nah, tembok Yerusalem yang menjadi andalan mereka juga tinggal bekas-bekasnya. Bangsa Israel menjadi sedih. Akhirnya mereka bertekad untuk membangun kembali bait suci. Mereka bekerja siang dan malam. Mereka dengan semangatnya membangun bait suci. Akhirnya datanglah Nabi Sakaria dan Nabi Hagai untuk menyampaikan nubuat mereka yang juga memberi semangat kepada bangsa Israel. Nabi Sakaria mengatakan bahwa bait suci yang akan dibangun ini lebih megah daripada bait suci yang sudah dibangun oleh Salomo. Karena bait suci ini di situ nanti akan hadir seorang Mesias yang menjadi juru selamat kita. Wah, bangsa Israel semakin lebih bersemangat. Akhirnya
berdirilah bait suci yang sangat megah. Bangsa Israel mereka sangat bersuka cita. Dan barang-barang yang dulunya dirampas oleh Nebukadnezar dikembalikan oleh Raja Kores di tempatnya. Nah, adik-adik, selama 70 tahun bangsa Israel menerima hukuman di Babel. Tetapi akhirnya Tuhan memulihkan keadaan mereka melalui Raja Kores yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayaninya. Itu sebagai tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Terlebih bahwa Tuhan mengasihi kita dengan rela memberikan anaknya untuk kita menjadi juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tema cerita kita hari ini yaitu Tuhan memulihkan bangsa Israel dari pembuangan. Bahan Alkitabnya diambil dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tetapi yang akan kita baca adalah Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh teman kita. Shalom, saya akan membacakan Alkitab dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang berbunyi demikian. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan mengerapkan hati Kores, raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem dan terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya, menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan dan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, merespon firman yang sudah kita dengar bersama, kita menyanyikan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku.
Adik-adik, kita akan memberikan tanda syukur kita lewat persembahan. Ada nats persembahan bagi kita dari Mazmur 7 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi namanya yang maha tinggi." Sambil memberi persembahan kita menyanyi "Berilah yang baik". Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu, betapa Tuhan mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang kami boleh lakukan hari ini. Bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati kami. Dan terlebih ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh dipakai di dalam pelayanan. Saat ini kami datang berdoa ya Tuhan untuk segenap anak-anak sekolah minggu kami di dalam pertumbuhan dan di dalam pendidikan mereka. Tuhan kiranya memberkati, berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat daripadamu, bahkan pengetahuan daripadamu. Sehingga anak-anak kami boleh tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan terlebih ya Tuhan beriman kepadamu. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan ketika mereka menikmati kebersamaan dengan anak-anak, di dalam mendidik anak-anak, Tuhan kiranya memberkati, berkati dengan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripadamu. Biarlah juga berkat-Mu akan terus mereka nikmati di sepanjang kehidupan mereka. Pun kami berdoa untuk segenap guru-guru sekolah minggu, di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam keluarga mereka. Tuhan berkati juga mereka. Bahkan biarlah Tuhan terus mengaruniakan ketekunan kepada mereka untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa di surga, terus kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu untuk memerintah kami seturut dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ada petunjuk hidup baru bagi kita semua dari Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan lagu Oh Berkati Kami.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Pesan dari kakak guru sekolah minggu yaitu tetap patuhi protokol kesehatan dan yang lebih penting rajin berdoa dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan dari Yesaya pasal 55 ayat 9 yang berbunyi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin, firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.